فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي الدين عزكم الله Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Muslimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, terkhusus dengan masuknya kita ke dalam bulan Ramadan. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Maka hendaknya kita bersyukur atas nikmat yang besar ini yang Allah berikan kepada kita. Dan bulan Ramadan, Nabi SAW itu mengatakan sebagai Syahrul Mubarak, artinya bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu kebanyakan orang memadahkan kalau berkah itu hasil yang banyak, itu berkah. Ada juga orang yang mengatakan berkah itu dengan cara-cara yang menunjukkan jumlah yang berlipat-lipat. Ada juga orang yang mengatakan bahwasanya berkah itu tempatnya di kuburan misalnya, kayak gitu. Macam-macam orang mendefinisikan yang namanya berkah. Tapi apa sejatinya berkah tersebut? Berkah itu menurut para ulama adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Dia tidak harus jumlahnya banyak. Dia tidak harus di kuburan, ya Pak. Kada harus di mengandung makna yang jumlahnya lebih besar, tidak. Tetapi jumlahnya bisa jadi sedikit, tapi dari sedikit itu akan menjadikan kebaikan yang berlipat bagi orang yang mendapatkan keberkahan tersebut. Dan bulan Ramadan dikatakan oleh Nabi adalah bulan yang penuh dengan berkah. Apa saja keberkahan dalam bulan Ramadan? Di antara keberkahan ada 5 perkara yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan yang disebut sebagai berkah di dalam bulan Ramadan. Artinya ada tambahan kebaikan. Yang pertama adalah ampunan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ekstra ampunan di dalam bulan Ramadan ini. Artinya Allah itu Maha Pengampun. Di bulan-bulan yang lain Allah Maha Pengampun, tapi di bulan Ramadan pengampunan Allah itu Allah berikan lebih besar daripada di bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Rasul SAW bersabda tentang Ramadan. Ramadan itu dari terbit fajar sampai terbit fajar lagi itu isinya ampunan. Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Orang yang puasa Ramadan dengan iman dan mencari pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang namanya puasa itu waktunya kapan, Pak? Setelah terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Apakah setelah tenggelamnya matahari tidak ada kesempatan untuk ampunan? Masih ada diberikan oleh Allah. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang menghidupkan, yang menegakkan Ramadannya, artinya melakukannya dengan salat-salat malam mereka, maka itu akan jadi sebab dengan iman mereka melakukan, mengharapkan pahala, maka itu akan jadi sebab ampunan bagi diri mereka atas dosa-dosa yang telah lalu. Artinya inilah berkah. Inilah tambahan kebaikan untuk kita. Dari pagi, dari terbit fajar sampai terbit fajar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ampunan. Sampai Nabi SAW mengisyaratkan begitu banyaknya ampunan yang diberikan oleh Allah sampai Nabi mengatakan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 itu dibuka semua oleh Allah. Dan pintu-pintu neraka yang jumlahnya cuma 7 itu ditutup semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Banyaknya kebaikan yang akan diberikan kepada orang-orang yang masuk dalam bulan Ramadan dan mengerjakan Ramadannya dengan sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berkah pertama ampunan. Ini yang pertama. Yang kedua, berkah yang kedua adalah pembebasan daripada siksa api neraka. Artinya setelah orang itu diampuni, maka apa yang ingin didapatkan? Pembebasan daripada siksa api neraka. Ini semua yang diinginkan oleh kita. Semua kita ini ingin dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam neraka. Jangan sampai kita melihat ada orang yang ngomong biar dalam apa masuk neraka setumpah saja karena dikeluarkan juga oleh Allah dari dalam neraka. Ayah dan billah. Dikiranya masuk neraka itu kayak masuk penjara. Lain, Pak. Masuk neraka itu kalau dibayangkan menakutkan, ya tidak bisa dibayangkan.
Maka bulan Ramadan ini Allah memberikan sertifikat pembebasan bagi hambanya untuk bisa bebas daripada siksa api neraka. Dan itu berlaku tiap hari. Setiap hari Allah akan membebaskan. Kalau antum kita semua Pak luput untuk mendapatkan pembebasan hari ini, sudah Ramadannya hanya dikulah yang istimewa. Ujung-ujungnya para buka puasa ada yang mengolah hal misalnya. Terus kita marah, kita emosi, kita ngomong yang nggak benar. Gagal ini sudah untuk mendapatkan pembebasan. Misalnya menurut kita gagal ini karena sip di Ramadannya. Apakah selesai? Tidak, besok diulang lagi. Akan ada 30 hari dalam satu bulan Ramadan. Allah setiap hari membebaskan hambanya daripada siksa api neraka. Jangan pernah takut tidak dibebaskan oleh Allah. Dia punya waktu 30 hari. Ini sudah masuk hari berapa ini? 15 kan 15 tinggal separuh lagi hari ini. Masih ada 15 hari waktu untuk kita mendapatkan pembebasan daripada siksa api neraka. Nabi mengatakan innalillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Sesungguhnya Allah itu punya orang-orang yang Allah bebaskan daripada siksa api neraka di dalam bulan Ramadan. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu Allah lakukan. Allah berikan sertifikat pembebasan itu setiap malam. Nah, jadi salah satu sebab orang diberikan ampunan dan diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia menghidupkan Ramadan. Seperti apa Pak contohnya menghidupkan Ramadan? Seperti kita hari ini melakukan salat tarawih. Ini namanya menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Apa yang kita harapkan daripada semua ini? Harapkan untuk mendapatkan pembebasan daripada siksa api neraka. Allah kita semua dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa api neraka ya rabbal alamin. Lalu berkah yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ijazah. Ijazahnya itu namanya ijazah muttaqin. Orang yang puasanya benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ujung daripada puasa ini adalah orang-orang itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu sertifikatnya, ijazahnya itu nanti digunakan untuk masuk dalam surga. Tapi ini istilah ulun aja, jangan terus yang bayangkan bahwa ijazah dimasukkan tanpa tidak. Karena ketika Allah itu bicara tentang surga, selalu surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Silakan kalian baca dalam Al-Quran. Orang yang bertakwa kepada Allah itu balasannya surga. Ketika Allah bicara tentang surga, selalu Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin, atau Allah mengatakan innalil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa itu dapat mafaza, dapat kemenangan, dapat keberhasilan, dapat surganya Allah maksudnya dalam ayat ini. Allah kalau bicara tentang surga, selalu surga itu tidak diperuntukkan bagi yang lain, tetapi surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau kita baca ayat Siyam, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum, supaya apa? Supaya kurus Ustaz. Supaya kolesterolnya turun. Ya kan? Atau supaya belanjanya ada tapi banyak, jadi tabungannya bisa bertambah, biasa nukar baju hari raya. Tidak itu semua. Tapi la'allakum kata Allah, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan itu kesempatannya besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Nah, itu sebagai berkah daripada bulan Ramadan. Kemudian berkah yang lain. Berkah yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya jaminan doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Pak. Doa-doa kita yang biasanya kita ngalih berdoa di muka pasar, mudah-mudahan hari ini pagi dua. Tapi bulan Ramadan ini doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin da'watun mustajabah." Dan sesungguhnya di dalam bulan Ramadan itu setiap hari fi kulli yaumin da'watun. Di setiap hari itu mereka mempunyai doa-doa yang mustajabah. Orang-orang ini punya doa-doa yang diijabah, mudah diijabah untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Ramadan jadikan ini keberkahan buat kita, Pak. Artinya doa-doa kita ini doa-doa yang akan diijabah. Maka berdoalah dengan doa-doa yang baik. Doa untuk siapa? Doa untuk pian. Doa untuk anak pian, doa untuk keluarga pian. Doakan untuk dua, Bapak, terima kasih untuk didoakan. Ya kan? Saling mendoakan antara sesama muslim. Sesuatu yang baik.
sesuatu yang istimewa, bahkan akan menjadikan kebaikan yang berlipat lagi pada orang yang mendoakan saudaranya sesama muslim. Gunakan ini untuk berdoa. Apa saja, masalah pian apa saja, masalah dalam kesehatan, sakit kok tidak sembuh-sembuh, berdoalah kepada Allah di bulan ini untuk minta sembuhkan. Keadaan ekonomi yang melipir, ya apa bahasa Jawanya melipir, bahasa Banjarnya pingat, yang kembang kempis misalnya. Berdoa di bulan ini. Ini bulan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan di dalamnya. Apapun pada anak-anak dia, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang menghafal Al-Quran, anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Doalah di bulan ini. Yang tidak punya anak, berdoalah bulan ini untuk segera mendapatkan anak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masih jomblo kan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala segera di bulan ini. Mudah-mudahan ya Allah setelah bulan ini ada dapat jodohnya. Ini semua doa-doa yang dijadikan mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Maka orang yang cerdas pasti dia akan memanfaatkan semua keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelipat gandaan kepada amal-amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka jangan diisi dengan yang lain kecuali dengan amal-amal saleh. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan amal-amal sunnah itu pahalanya seperti amal wajib. Makanya Nabi SAW mengajarkan salah satu amalan di dalam bulan Ramadan adalah umrah di bulan Ramadan. Kenapa umrah di bulan Ramadan begitu istimewa? Karena ada pelipat gandaan amal, pelipat gandaan pahala. Umrah itu haji kecil, tapi kalau dilakukan di dalam bulan Ramadan itu seperti haji. Dan bukan hanya seperti haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini amalnya dilipat gandakan. Disebutkan lagi kalau amalan wajib kayak apa? Dikatakan dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang sahih dan dhaifnya. Ada ulama yang dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya amalan wajib sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh yang kita lakukan itu dibalas sampai 700 kali lipat daripada biasanya. Kenapa? Ya inilah berkah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Dengan sebab apa Allah menambahkan kebaikan ini? Dengan sebab masuknya kita di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan di dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan pula kita ini akan menjadi hamba-hambanya yang selain mendapatkan ampunan, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan kita daripada siksa api neraka, dan juga dijadikan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, serta dimudahkan bagi kita untuk melakukan amal-amal saleh, baik itu wajib maupun itu sunnah. Demi apa? Demi pelipat gandaan pahala, keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.